Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bahtiar, merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Informasi, angkatan 2023. Saya dari Fakultas Sekolah Vokasi, Departemen Teknologi Industri, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membuat video, yaitu terkait mata kuliah daripada mata kuliah mekatronika yang diampu oleh Bapak Rofik Cahyo Prayogo. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan membuat video modul 6 dengan judul yaitu Recognition. Recognition. Oke, untuk pada judul Recognition ini terdapat sebuah 6 percobaan, yaitu yang pertama ada face detection, yang kedua ada face detection underscore deep, terus yang ketiga ada face recognition, empat ada object recognition, terus yang kelima ada scan, terus untuk percobaan yang keenam ada OCR text. Selanjutnya langsung aja teman-teman kita langsung yang percobaan pertama yaitu face detection OpenCV. Programnya teman-teman yang pertama ada langkah yang dilakukan adalah masuk ke VS Code. Sebelum masuk ke VS Code, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman udah menginstal, udah mendownload sebuah file yang mana file tersebut berisi terkait modul 6. Untuk modul 6 ini ada terdiri dari praktikum, job sheet, materi, PPT Prom, terus juga ada project, referensi, dan juga rubrik penilaian pada sebuah project. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait coding, yaitu di sini ada codingan standar, standar codingan yaitu di sini ada berisi sebuah informasi terkait pada file yang ada. Contohnya kayak ini kan bab 6 atau modul 6, maka di sini sudah tertulis informasi bab 6. Terus program satunya di sini saya milih program satu yaitu face detection dengan tujuan menjalankan face detection klasik, menjalankan face detection berbasis HOG atau SVM jika tersedia, terus menyimpan dan menampilkan hasil dengan auto close 2 detik. Oke, di sini berisi programnya yaitu terkait library yang digunakan. Nextnya di sini ada create output, terus ada load simple image. Oke, nextnya ada detection wajah atau sesuai dengan picture yang dimasukkan. Oke, langsung aja kita running terkait pada percobaan yang pertama. Oke, maaf. Oke, mungkin bisa kita running kembali karena tadi ada kesalahan teknis. Oke, di sini akan muncul air face detection hanya dalam kurun waktu 2 detik. Jadi memang sudah sesuai dengan program apa yang dijalankan. Terus yang kedua ada face detection deep, bisa kita langsung running. Oke, mungkin ini kita new terminal. Oh, sudah ada. Oke. Memang harus ada sebuah delaynya ya teman-teman. Kita langsung buka terminal aja yang baru. New terminal. Oke, kita running untuk ini DNN face detection. Terus ini yang kedua, di sini itu ada auto close dengan 2 detik. Ada face recognition ini kita running kembali. Nah, ada face A, face B sesuai dengan apa yang ada pada sebuah programnya. Oke, jadi di sini misalnya kita sudah apa namanya sudah menampilkan gambar, maka gambar tersebut akan tampilkan secara 2 detik, nanti akan meng-close sendiri. Ini untuk yang ketiga ada face A dan juga face B. Nextnya ada object recognition. Bisa kita running terkait ada percobaan yang keempat ini. Untuk codingannya biasanya sesuai dengan standar codingan yaitu yang pertama di sini ada informasi daripada codingan tersebut. Contohnya di sini ada praktikum computer vision bab 6, terus ada program 4 object recognition. Mohon maaf teman-teman, ternyata ini adalah merupakan praktikum computer vision.
Kita akan new terminal untuk merunning kembali. Oke, ini untuk modulnya. Nextnya ada scan recognition ini, scan author, CF5. Oke, berikut saya akan jelaskan terkait pada percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang percobaan pertama itu file digunakan untuk mendeteksi sebuah wajah menggunakan OpenCV dengan metode klasik seperti eh, Head Cascade, Classifier, terus ada classifier, terus ada program ini biasanya membaca sebuah input daripada kamera atau webcam. Terus selanjutnya mengubah citra menjadi grayscale agar proses komputasi lebih ringan. Setelah itu, classifier tersebut akan mencari pola fitur wajah dari mata, hidung, dan juga bentuk sebuah kepalanya berdasarkan model yang sudah dilatih sebelumnya. Jika wajah ditemukan, program menggambar kotak atau bounding box di sekitar wajah tersebut. Nah, selanjutnya, script ini berguna sebagai pengenalan dasar face detection karena sederhana dan juga cepat. Oke, untuk yang kedua, di sini ada face detection deep. Itu bertujuan untuk mendeteksi wajah tetapi menggunakan metode deep learning yang mana di sini modenya tuh lebih modern dibanding dengan hard cascade tadi. Biasanya model yang dipakai berasal dari framework seperti DNN OpenCV, SSD, atau CNN. Model deep learning bekerja dengan mempelajari ribuan bahkan jutaan data sebuah wajah sehingga pada sebuah OpenCV ini kamera ini mampu mendeteksi wajah dengan lebih akurat daripada percobaan satu sebelumnya seperti sudut wajah yang berbeda, pencahayaan rendah, atau wajah tertutup sebagian. Contohnya misalnya memakai topi atau misalnya untuk perempuan memakai jilbab. Nanti kan untuk struktur wajahnya pasti akan ada yang tertutup atau bagian mata atau bagian rambut. Nanti bisa menggunakan untuk percobaan yang face detection underscore deep ini. Di sini dengan outputnya itu tetap berupa kotak, namun di area pada sebuah wajah dengan tingkat akurasi roughness yang lebih baik dibandingkan metode OpenCV secara klasik. Terus yang ketiga ini ada face recognition yang mana digunakan untuk mengenali sebuah identitas wajah. Bukan sekedar mendeteksi adanya wajah atau tidak, namun setelah wajah terdeteksi, misalnya gini, terus wajahnya sudah terdeteksi seperti ini, maka nanti sistem mengekstrak ciri-ciri unik wajah, contohnya dari face embedding atau namanya nama secara bahasanya itu face embedding. Di sini misalnya jarak antar mata, rahang, otot hidung, dan juga sebagainya. Data ciri ini kemudian dibandingkan dengan database wajah yang sudah tersimpan sebelumnya. Jika cocok, sistem akan menampilkan nama orang tersebut. Contohnya kita menginputkan sebuah wajah kita seperti ini, nantinya kita akan eh, mengopen sebuah kamera. Jika nanti bentuk daripada struktur wajahnya itu sama, nanti akan muncul daripada input yang sudah kita beri sebelumnya. Contohnya kita beri nama saya Tiar. Setelah saya scan dengan kamera seperti ini, nanti akan muncul sebuah nama yaitu Tiar. Namun jika yang scan itu orang lain, maka di situ tidak akan terdeteksi namanya. Sistem yang ketiga ini adalah cocok misalnya digunakan untuk keamanan unlock device atau autentifikasi pada biometrik. Nextnya itu ada percobaan yang keempat, ada objek recognition yang mana digunakan untuk objek atau sebuah gambar atau video yang dimaksud objek yang dimaksud tuh bisa berupa mobil, botol, laptop, manusia, kursi dan juga sebagainya. Program ini biasanya memakai sebuah model deep learning seperti YOLO. YOLO merupakan salah satu materi yang diberikan pada sebuah mata kuliah yaitu mekatronika, yang mana juga ada di channel YouTube saya di sini mendeteksi sebuah benda yaitu benda spidol dan juga penghapus. Selain YOLO itu ada SSD atau mobil net untuk melakukan klasifikasi sekaligus lokalisasi objek. Sistem akan mengidentifikasi objek dan juga memberi label nama objek beserta confidence score atau tingkat keyakinan sebuah prediksi. Jadi object recognition ini banyak digunakan dalam autonomous facial, terus juga ada surveillance system dan juga smart pada sebuah dunia industri. Nextnya itu ada yang kelima scan recognition yang mana bertujuan untuk mengenali keseluruhan suasana atau konteks sebuah gambar atau scan.
bukan objek per objek, namun misalnya itu sistem menentukan apakah gambar tersebut menunjukkan suasana pantai, hutan kota, ruang kelas, atau jalan raya. Berbeda dengan object recognition yang keempat ini, yang mana fokus pada sebuah benda tertentu, scan recognition ini lebih melihat pola global secara terstruktur, warna dominan, tata letak, dan juga komposit citra. Teknologi ini berguna untuk image categorization, smart camera, hingga content recommendation. Nextnya ada OCR text recognition, yaitu yang mana di sini proses mendeteksi dan juga membaca teks dari gambar atau video, sistem akan mencari area yang berisi tulisan. Contohnya misalnya di sini saya sedang berada di sebelah tembok. Misalnya ini tembok ada sebuah tulisan gitu ya. Di atasnya misalnya ada sebuah tulisan terkait informasi daripada rumah, contohnya RT atau RW. Nanti juga bahwasanya ketika saya scan dengan kamera nanti akan muncul bukan objeknya namun tulisan yang ada pada sebuah objek tersebut. OCR ini banyak digunakan untuk membaca plat nomor kendaraan, scanning dokumen, digitalisasi buku, atau ekstraksi teks dari video. Algoritma OCR modern biasanya mampu mengenali berbagai font dan juga ukuran tulisan, bahkan tulisan tangan dalam beberapa kasus dengan catatan tulisan tangan tersebut memang tulisan tangan yang rapi dan juga dapat dibaca oleh sistem ataupun manusia. Buat si OCR text recognition ini biasanya tuh bisa scanning dalam buku-buku. Contohnya kita mau nge-scan nge-scan produk gitu ya, produk di kasir gitu kan kita scan dalam kamera. Nah di situ tulisannya yang akan menginputkan ke dalam kamera tersebut atau ke dalam sistem. Oke, selanjutnya itu kita open folder terkait daripada project project security kamera. Untuk project security kamera ini saya buat oke sesuai dengan yang mana pada ada teori. Jadi di sini itu berisi satu output, kedua ada sampel data, terus selanjutnya ada GUI, panoramic kamera, yaitu sebuah dashboard yang menampilkan bahwasanya kita akan memasukkan, menginputkan, nantinya outputnya juga akan tersedia dalam GUI tersebut. Nextnya juga kita akan memperoleh hasil dan juga yang bisa di-download masuk ke dalam file pada device masing-masing. Oke, mungkin langsung aja kita buka GUI-nya. Oke, untuk GUI-nya yaitu di sini ada input folder, sesuai dengan kebutuhan surveillance atau monitoring keamanan, yang mana sistem menerima input berupa beberapa gambar atau frame video dari kamera. Di sini kan ada input, bisa teman-teman klik select input. Misalnya kita mau memasukkan sebuah gambar ya, kemudian melakukan proses image staging, yang mana itu adalah penjahitan sebuah citra untuk menyatukan gambar-gambar yang saling overlap menjadi satu gambar panorama. Dengan cara ini, kamera dapat memantau area yang lebih luas tanpa harus memakai banyak layar secara terpisah. Ini untuk input folder, tombol select input ini memungkinkan pengguna memasukkan data sheet citra hasil capture kamera. Oke, nextnya ada output folder. Output folder ini bagian yang digunakan untuk menentukan lokasi penyimpanan hasil akhir. Jadi contohnya kita sudah nih memasukkan sebuah inputan. Nantinya kita akan mendownload sebuah file yang telah diproses atau pemrosesan citra. Nantinya teman-teman mau dimasukkan ke file yang mana. Tentunya kan teman-teman banyak folder gitu ya di pada file manager bisa dimasukkan ke download atau mungkin file-file yang memang khusus. Contohnya teman-teman ini lagi memang mengerjakan sebuah project dalam suatu pekerjaan dan tentunya filenya harus dalam satu folder. Itulah fungsi daripada output folder. Nextnya ada generate simple. Maksudnya daripada generate simple ini digunakan untuk membuat sampel datasheet atau contoh gambar uji secara otomatis. Sampel ini berguna untuk pengujian algoritma sebelum memakai data nyata daripada kamera. Nextnya ada start switching ya teman-teman. Ini adalah saat tombol ditekan, program menjalankan proses panorama melalui beberapa tahap. Satu, membaca semua gambar. Dua, mendeteksi fitur penting. Tiga, ada mencocokkan fitur. Empat, ada menghitung transformasi. Lima, ada menggabungkan gambar menjadi sebuah panorama secara utuh. Metode yang digunakan pada start stitching ini adalah SIFT atau Scale Invariant Future Transform, ORP Oriented,
fast and rotated drive, terus homography dan juga ada Rensec. Selanjutnya ada Star Live Camera yang mana di sini salah satu fitur untuk menghubungkan program ke kamera secara real time. Nextnya ada Stop Live. Stop Live itu untuk menghentikan proses live kamera ketika sebuah monitoring setelah selesai. Nextnya ada Clear adalah untuk membersihkan semua data preview, hasil panorama, dan juga reset GUI ke kondisi awal. Di sini ada ready itu ada input image yang mana menampilkan daftar semua gambar input yang telah dimasukkan. Ada preview di tengah ini untuk menampilkan gambar yang sedang proses. Panorama result ini adalah untuk menampilkan hasil akhir. Kita beri contohnya slide input, misalnya saya akan memasukkan sebuah foto saya sendiri. Bisa dicari misalnya saya masukkan foto, pas foto. Yang mana ini? Sebelumnya saya masukkan galeri download live kamera aja ya teman-teman karena di sini memang file banyak terkait gambar. Ya, oke. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan daripada saya memberikan sebuah ilmu terkait computer vision modul 6 ini eh, dengan tema yang keenam adalah yaitu recognition yang mana memang yang saya jelaskan masih kurang dan tentunya masih tahap belajar. Jadi mohon maaf. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mas toko nggak deh? Muter ya? Orang pas itu kami jelasin itu